Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat umur panjang. Kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Tentu sebagai muslim yang cerdas, kita mampu menggunakan nikmat umur ini dengan sebaik-baiknya. Salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah. Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam, yang mana Al-Quran itu diturunkan berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, petunjuk tentang bagaimana menjalani hidup dan bagaimana memandang hidup. Di dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk-petunjuk tentang kehidupan, dan di antara tuntunan itu adalah bahwa kita harus meyakini adanya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hidup itu dua kali, sebagaimana juga mati itu dua kali. Nah, dalam kehidupan kita juga melalui Al-Quran dituntunkan bahwa kita harus sukses, harus berhasil di dua kehidupan tadi, di dunia dan di akhirat. Maka untuk itu Al-Quran memberikan tuntunan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan bahwa kita dituntut untuk selalu bermohon kepada Allah, selalu berdoa agar sukses dunia dan sukses akhirat. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga diberikan kebaikan. Wa qina adzabannar, dan lindungilah, jauhkanlah dari siksa neraka. Lewat satu ayat ini kita diberikan petunjuk. Satu, bahwa kita harus meyakini adanya ad-dunya wal akhirah, bahwa hidup itu ada dunia, hidup itu ada akhirat. Dunia dan akhirat adalah satu kepastian yang harus diyakini setiap muslim. Karena kita meyakini, maka kita kemudian dituntunkan fid dunya hasanah, di dunia ini harus mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka kita bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan di dunia. Begitupun juga wafil akhirati hasanah, di akhirat mendapatkan kebaikan. Lalu pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah, apa saja kebaikan dunia? Seseorang itu disebut sukses, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia itu apa tanda-tandanya? Yang pertama, seseorang mendapatkan kebaikan dunia ketika dia itu memiliki iman yang kokoh. Karena ini nanti akan terkait dengan seseorang akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Jadi yang pertama adalah seseorang itu imannya kokoh, imannya tebal. Dia percaya, yakin adanya Allah, adanya hari pembalasan, adanya malaikat, adanya kitab-kitab suci, ya, adanya ketetapan-ketetapan Allah, qada dan qadar. Dia harus iman. Karena dengan keimanan ini, maka dia akan berperilaku berhati-hati. Jadi apa yang dia lakukan, maka dia akan melakukan penuh dengan kehati-hatian.
Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah fid dunya hasanah. Jadi orang mendapatkan kebaikan dunia adalah ketika dia dilimpahkan ya fisik yang sehat. Jadi kesehatan itu merupakan kebaikan dunia. Maka coba kita perhatikan bahwa lewat hadis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran juga memberikan tuntunan, kita ini dituntunkan untuk berperilaku hidup sehat, supaya kemudian kita terhindar dari penyakit. Maka banyak sekali tuntunannya supaya mendapatkan kebaikan dunia berupa kesehatan itu. Kita berwudu, ya, kita membersihkan kotoran, kita selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah sembarang tempat. Ya, itu merupakan bagian dari seseorang menuju kepada kebaikan dunia. Yang ketiga, seorang yang mendapatkan kebaikan dunia adalah seseorang yang dia memperoleh ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak hanya ilmu saja, tetapi disebut ilmu yang bermanfaat. Maka banyak hadis ya yang menyebutkan bahwa kita dituntunkan juga untuk selalu bermohon kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis lain disebutkan Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang pertama, ilmu yang mengantarkan pribadi ya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu bermanfaat itu, maka dia semakin banyak sujudnya, semakin banyak beribadahnya, jauh dari kesombongan. Ya, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi tidak cukup di situ. Ilmu bermanfaat itu ya tentu bermanfaat ilmu itu bagi orang lain. Dia bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi ilmu yang bermanfaat. Yang berikutnya bahwa seorang mendapatkan kebaikan dunia itu adalah dia mendapatkan rizki yang barokah. Maka ada satu hadis dalam doa Nabi juga disebutkan ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi. Ya. Kemudian wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki. Jadi disebutkan rizki yang penuh berkah. Ya. Jadi rizki yang dia itu penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi misalnya di antara rezeki itu adalah harta, maka harta yang dia miliki, ya, yang dia dapatkan, maka harta itu bisa dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Dia simpan sesuai dengan tuntunan, ya, dia habiskan juga dengan tuntunan. Itu yang disebut dengan harta atau dengan rizki yang barokah, mendatangkan kebaikan. Mendapatkan anak itu juga rizki, tapi juga yang disebut rizki yang barokah, yang penuh dengan nilai lebih, ada tambahan, ada kebaikan-kebaikan. Anak yang soleh, anak yang solehah, itu merupakan salah satu dari rizki yang berkah. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, yaitu kita berdoa mendapatkan kebaikan akhirat. Apa kebaikan akhirat jemaah yang dirahmati Allah? Kebaikan akhirat hanya satu saja, yaitu sebagai pelengkap ayat tadi di bagian akhir, waqina adzaban nar. Jadi dijauhkan dari siksa api neraka. Maka kebaikan akhirat itu tidak masuk neraka. Berarti seseorang dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, masuk dalam surga seseorang itu karena dia mendapatkan kebaikan di dunia dengan iman yang kokoh, ya, dengan rizki yang dia bisa gunakan dengan baik, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu dia gunakan potensi-potensi yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika di akhirat maka dia akan mendapatkan wafil akhirati hasanah. Di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita berdoa
Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.